Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nadia Nurma Fitriani dari kelas 4 SF dengan NIM 402220137. Dengan rekan saya Nadia Karisma, kami akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam ke Andalusia. Pertama, Andalusia itu disebut sebagai Vandalusia, yang pada akhirnya orang Arab menyebut semenanjung Iberia itu sebagai Andalusia. Islam mulai memasuki Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Tokoh-tokoh pada masa penaklukan Andalusia ini yaitu Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Yang awalnya Tarif bin Malik ini disebut sebagai perintis dan penyelidik. Dia menyeberangi selat di Maroko dan benua Eropa dengan 5 kapal yang disediakan oleh Julian, dan Tarif ini tidak mendapatkan halangan yang berarti. Dia menang dan kembali ke Afrika Utara, dan Musa bin Nusair akhirnya kembali ke Andalusia untuk menyerang pada tahun 711 Masehi dengan mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 700 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pada masa Tariq bin Ziyad ini, ke Andalusia lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol yang sebenarnya. Sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya dikenal sebagai nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Dengan dikuasainya daerah-daerah ini, maka terbukalah pintu yang luas untuk memasuki Spanyol. Dalam pertempuran di suatu tempat bernama Bakah, dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, Toledo, dan ibu kota kerajaan Gotik pada saat itu. Dalam upaya menaklukkan Spanyol, pasukan Muslim tidak mendapatkan rintangan yang berarti. Mereka berhasil meraih kemenangan dengan mudah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang menguntungkan umat Islam. Ada pula faktor-faktor eksternal yang mempermudah perjuangan umat Islam ketika menguasai Spanyol. Yang pertama, di Spanyol sendiri itu sering terjadi ketegangan antara kaum Yahudi maupun kaum Kristen, sehingga mereka berdebat siapa yang berhak menduduki pemerintahan. Yang kedua, ada faktor politik di mana wilayah Spanyol itu terkoyak-koyak dan terbagi menjadi beberapa negeri kecil. Yang ketiga, penguasa Gotik ini tidak toleran terhadap agama-agama yang ada. Dan faktor keempat, keadaan ekonomi Spanyol saat itu cukup buruk sehingga mereka tidak mempunyai pondasi yang cukup. Selanjutnya, di faktor kelima ada konflik antara Ratu Julian dan mantan penguasa wilayah Septah, sehingga terjadi konflik juga di sana. Selain faktor-faktor eksternal, ada pula faktor internal yang mempermudah perjuangan umat Islam untuk menguasai Spanyol, di mana tokoh-tokoh Islam pada masa itu kuat, berani, dan tabah dengan menghadapi setiap persoalannya. Yang tak kalah penting, ada rasa persaudaraan, toleransi yang ditunjukkan oleh tentara-tentara Islam sehingga Islam bisa disambut dengan baik di Spanyol pada saat itu. Selanjutnya ada perkembangan dinasti Umayyah setelah mereka masuk ke Andalusia. Bagaimana perkembangan dinasti Umayyah di Spanyol saat itu, dan dibagi menjadi 6 periode. Periode yang pertama yaitu tahun 711 sampai 755 Masehi, di mana pada masa ini Spanyol belum stabil. Terdapat perbedaan antara khalifah di Damaskus dan gubernur di Afrika Utara, karena sebelumnya Bani Umayyah itu menguasai Afrika Utara. Masing-masing menganggap mereka itu pantas untuk menduduki Andalusia, dan ada pula gangguan-gangguan dari sisa-sisa tentara atau para penduduk di Spanyol yang tidak menerima pemerintahan Islam.
Lalu ada periode kedua di tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi, di mana pada periode ini dipimpin oleh Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah dan diberi gelar Al-Dakhil yang masuk ke Spanyol bersama penguasa-penguasa lainnya. Penguasa Spanyol saat itu yang masuk ke Andalusia antara lain ada Hisam I, Hakam I, Abdurrahman Al-Ausan, Muhammad bin Abdurrahman, dan Munsir bin Muhammad. Pada periode ini Spanyol mulai stabil. Dia memperoleh kemajuan-kemajuan dengan mendirikan masjid di Cordova dan sekolah-sekolah. Hisam dikenal dalam menegakkan hukum Islamnya, dan Hakam dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Sedangkan Abdurrahman Al-Ausah dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Maka dari itu, Spanyol mulai mengalami kemajuan-kemajuan di masa periode kedua ini. Selanjutnya ada periode ketiga pada tahun 912 Masehi sampai 1013 Masehi, di mana periode ini berlangsungnya pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir bersama penguasa lainnya yaitu Hakam II, Hisam III, sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal sebagai Muluk Al-Tawaif. Dan pada periode ini umat Islam mencapai puncak kejayaannya hingga menyaingi dinasti Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordoba dan perpustakaannya yang memiliki koleksi ribuan buku, hingga Hakam II yang menjadi seorang kolektor buku, hingga masyarakat Spanyol pada masa kejayaan di periode ketiga ini mengalami yang namanya kesejahteraan dan pembangunan kota yang sangat pesat. Selanjutnya ada periode keempat di tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah kembali menjadi 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau raja-raja kelompok tadi, di mana yang berpusat kotanya seperti Seville, Toledo, dan masa pertikaian intern mulai bergejolak lagi. Dan ironisnya, terjadi perang saudara di Andalusia atau Spanyol ini. Pihak-pihak yang menolak atau melawan raja-raja Spanyol ini meminta bantuan-bantuan kepada raja-raja Kristen untuk melihat dan sehingga dia itu melemah dan mengalami kehancuran. Meskipun keadaan politik di saat ini tidak stabil, tetapi kemampuan intelektualitas atau perkembangan ilmunya ini terus berkembang dengan pesat. Selanjutnya ada periode kelima di tahun 1086 sampai 1248 Masehi, di mana periode ini penguasa Islam terpecah menjadi beberapa negara kembali. Ketika periode kelima ini muncul dinasti kuat atau dominan, yaitu Muabitun dan Muwahhidun. Dinasti Muabitun yang didirikan oleh Yusuf bin Tashif yang berpusat di Marrakesh, Maroko, itu masuk ke Spanyol pada dengan undangan penguasa Islam. Dinasti Muabitun ini runtuh karena adanya serangan-serangan orang Kristen. Masih di dinasti Muabitun, di mana kekuasaan mereka di Afrika Utara itu juga berakhir, dan berakhir pula kekuasaan mereka di Andalusia, lalu digantikan oleh dinasti Muwahhidun yang mereka berhasil merebut kembali daerah-daerah kekuasaan Islam sebelumnya yang telah direbut dari tangan Kristen. Dinasti Muwahhidun ini masuk ke Spanyol di bawah pimpinan Al-Mun'im antara tahun 1114 sampai 1154 Masehi, dan dapat menguasai kembali Cordoba, Almesia, dan Granada. Kemudian
Dinasti ini mengalami kemajuan dan dapat memukul mundur pasukan Kristen. Namun pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen ini mulai menyerang mereka di Afrika Utara, sehingga Muwahhidun lebih memutuskan untuk kembali ke Afrika Utara dan menyelesaikan konflik di sana. Hal ini menyebabkan kekuasaan di Andalusia itu lepas. Kekuasaan Muwahhidun, kekuasaan Islam di Andalusia ini lepas hingga tersisa Granada saja, daerah Granada. Selanjutnya masuk ke periode ke-6 di tahun 1248 sampai 1492 Masehi, di mana periode ini kekuasaan Islam hanya tersisa Granada saja. Dan akhirnya kekuasaan di Spanyol atau Andalusia ini mulai terpecah karena Abu Abdullah Muhammad yang tidak senang kepada ayahnya yang memilih anak lain menjadi raja pada masa itu. Hingga Abu Abdullah Muhammad itu juga meminta bantuan kepada kaum Kristen untuk menyerang ayahnya sendiri. Setelah hal itu terjadi, dia menduduki kekuasaan, si Kristen juga tidak merasa puas dengan bagian yang diberikan. Akhirnya dia menyerang Abu Abdullah Muhammad, sehingga hal ini menandai kekuasaan Islam telah berakhir di Andalusia di tahun 1492 Masehi. Selanjutnya ada 2 part lagi yang akan disampaikan oleh teman saya, Nadia Karisma, yaitu bab kemajuan Islam di Andalusia, dan yang keempat ada kemunduran juga keruntuhan Islam di Andalusia. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan kemudian membawa dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Ada beberapa kemajuan Islam di Spanyol. Yang pertama, bidang filsafat, yaitu tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Asyik, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Selain itu, filsafat yang termasyhur adalah Abu Bakar bin Tufail, atau penduduk asli Wadi Asar, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada. Ia wafat pada tahun 1185 Masehi, menjelang berakhirnya abad ke-12 Masehi. Spanyol menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang terbesar di ranah filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rushd dari Cordoba. Yang kedua, bidang kedokteran. Dunia kedokteran barat juga berutang budi pada Az-Zahrawi, atau nama lengkapnya Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi, yang dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan teknik pembedahan manusia. Az-Zahrawi yang lahir pada 936 Masehi di kota Al-Zahra, 9,6 km dari Cordoba. Dikenal sebagai penyusun ensiklopedia pembedahan yang karya ilmiahnya dijadikan referensi dasar bedah kedokteran selama ratusan tahun. Yang ketiga, sains. Kontribusi ilmuwan Islam di bidang astronomi. Ada nama Az-Zarqawi, astronom muslim kelahiran Cordoba yang pertama kali memperkenalkan astrolabe, yaitu suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur jarak sebuah bintang dari horizon bumi. Sementara pakar geografi Al-Idris yang lahir di Ceuta,
pada 1999 Masehi. Setelah menuntut ilmu di Cordoba, juga menemukan dan memperkenalkan teknik pemetaan dengan metode proyeksi. Misalnya Ibnu Jubair dari Valencia 1945 sampai 1228 Masehi yang menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sicilia, dan Ibnu Batutah dari Tangier 1304 sampai 1377 Masehi mencapai Samudra Pasai dan Cina. Selanjutnya, arsitektur bangunan. Tak bisa dibantah lagi bahwa peradaban Islam di Spanyol telah menyumbangkan karya yang luar biasa dalam arsitektur bangunan. Bangunan yang megah peninggalan Islam adalah Masjid Cordoba, Medina Azahra, Istana Al-Jaferia di Zaragoza, Tembok Toledo, Istana Alhambra di Granada, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kemunduran dan keruntuhan Islam di Andalusia. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia atau Spanyol, yang diantaranya yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen. Taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka. Selanjutnya, tidak ada ideologi pemersatu. Terjadi diskriminasi dan perlakuan kurang sederajat terhadap para mualaf. Ini sebagaimana politik yang dijalankan oleh Bani Umayyah di Damaskus. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Pada paruh kedua, para penguasa Islam Spanyol membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Selanjutnya, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, yaitu para penguasa di Spanyol kurang memperhatikan ahli waris sebagai penerus tahta kerajaan. Selanjutnya, wilayah Islam yang terisolasi dan terpencil. Kerajaan Islam di Spanyol bagaikan negeri terpencil karena terpisah jauh dari Islam yang lain. Itulah sebabnya mereka selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan. Sekian, terima kasih.